Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin satu konsep spiritual yang dalam banget, dan pastinya deket banget sama hati kita semua, yaitu tentang cinta. Tapi tunggu dulu, ini bukan sebarang cinta ya. Ini tentang bukti nyata cinta kita kepada Sang Pencipta, Allah. Coba deh kita renungkan sebentar. Dalam keseharian kita, gampang banget kan bilang aku cinta kamu, ke pasangan, keluarga, atau sahabat. Tapi kita semua tahu persis, kata-kata manis kalau nggak ada bukti nyatanya, jatuhnya ya hampa aja, betul nggak? Cinta sejati itu butuh pembuktian fisik, butuh pengorbanan, dan butuh tindakan nyata. Nah, prinsip yang sama, bahkan di level yang jauh lebih mutlak, berlaku juga buat hubungan spiritual kita. Sekedar ngomong atau ngeklaim kalau kita cinta sama Allah itu, jujur aja nggak cukup. Cinta kepada Yang Maha Kuasa menuntut lebih dari sekedar gerak bibir. Harus ada bukti nyata yang bisa dilihat dan tercermin jelas dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini nih, pertanyaan filosofis paling tajam yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Apakah pengakuan cinta saja udah cukup? Gini ya, lisan kita tuh gampang banget buat sekedar berucap dan ngaku-ngaku cinta sama Allah. Kadang kalimat ini keluar gitu aja karena udah kebiasaan, rutinitas, atau emang budaya dari kecil kita diajarinnya begitu. Kita sering ngucapinnya tanpa benar-benar menjeda dan mikirin bobot tanggung jawab di balik kata-kata itu. Siapa aja bisa lo bikin klaim, tapi bayangin deh, ada nggak sih maknanya sebuah klaim kosong kalau nggak ada tindakan nyata yang ikutin? Coba bayangin kamu ada di sebuah hubungan, terus orang itu bilang terus-terusan kalau dia cinta banget sama kamu, tapi kelakuannya malah sengaja mengabaikan apa yang kamu suka dan malah ngelakuin apa yang kamu benci. Nggak mungkin kan kita sebut itu cinta? Kalau dipikir-pikir sungguh-sungguh, pengakuan tanpa perbuatan itu ibarat bayangan tanpa wujud. Kelihatannya ada, tapi sebenarnya kosong. Cinta sejati itu selalu ninggalin jejak. Dan dalam urusan spiritual, jejak itu namanya ketaatan. Nah, disinilah titik krusialnya. Ada jurang pemisah yang lebar banget antara sekedar pengakuan di bibir dan sebuah pembuktian nyata. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya kita nyebrangin jurang itu? Gimana caranya kita beralih dari sekedar afirmasi di hati dan lisan jadi pembuktian yang konkret? Kalau kita gali lebih dalam ajaran agama kita, ada satu prinsip yang fundamental banget. Cara paling utama, mutlak dan gak bisa ditawar buat ngebuktiin cinta kita ke Allah, itu bukan dengan bikin-bikin jalan spiritual kita sendiri. Bukti konkretnya, itu cuma diukur dari satu tindakan spesifik. Seberapa konsisten dan setia kita ngikutin tuntunan dan jejak langkah Rasulullah, Nabi Muhammad. Jadi, cinta kita ke Sang Pencipta itu nggak dinilai dari seberapa keras kita mengekspresikan perasaan pakai cara-cara karangan kita sendiri, melainkan dari kedisiplinan kita ngejadiin hidup Sang Nabi sebagai cetak biru utama dalam hidup kita. Argumen soal pembuktian cinta ini nggak berdiri tanpa dasar loh. Ada fondasi teologisnya yang sangat agung. Mari kita resapi bareng-bareng firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama itu sering nyebut ayat ini sebagai ayat mihna atau ayat ujian. Kenapa coba? Karena teks ini tuh ibarat ujian teologis level tertinggi buat siapa aja yang ngaku punya cinta ke Allah di hatinya. Syarat mutlaknya tertulis transparan banget di situ, ikutilah aku. Kata aku di sini merujuk langsung ke Rasulullah. Jadi, ayat ini dengan sangat indah ngerangkum kalau satu-satunya jalan buat dapatin balasan cinta dan ampunan dari Allah itu, ya cuma dengan meneladani utusannya di setiap aspek kehidupan kita. Dari ayat tadi, kita jadinya dihadapin sama persimpangan jalan kehidupan yang nyata banget nih. Di satu sisi, kita punya pilihan untuk ittiba. Sederhananya, ittiba itu ngikutin sunnah Nabi secara penuh, utuh, dan tanpa syarat. Tapi di sisi berlawanan, kadang ada aja kecenderungan buat berinovasi dalam urusan agama, alias bikin-bikin hal baru yang sering disebut bid'ah, yang jatuhnya malah menyalahi tuntunan tadi. Ini beneran deh tantangan terberat buat iman kita. Kalian mungkin mikir, kenapa sih berinovasi dalam urusan syariat itu dianggap bertentangan sama cinta ke Allah? Karena cinta yang tulus itu berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Sang Kekasih, dengan cara yang persis Dia tetapkan. Kalau kita berinovasi atau nyari-nyari cara ibadah di luar tuntunan Rasulullah, kita itu seolah-olah lagi bilang kalau pemahaman kita lebih baik daripada utusan yang dipilih langsung sama Allah. Jadi coba kita tanya ke diri sendiri, apakah kita udah siap buat mempraktikkan ittiba sepenuhnya dan ngeredam ego kita demi kepatuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita masih ngebiarin diri kita menyalahi sunnah beliau cuma atas nama kepuasan spiritual kita sendiri? Terus, praktiknya gimana nih tiap hari? Biar prinsip ittiba ini nggak cuma menguap jadi sekedar teori keren di telinga aja. Kuncinya ada di rutinitas dan evaluasi diri harian kita.
Proses ini bisa banget disederhanain jadi 2 langkah praktis. Langkah pertama, mengenal sunnah-sunnah Nabi. Secara logika aja nih, kita kan nggak mungkin bisa meneladani apalagi mencintai sesuatu yang kita nggak tahu kan? Makanya, luangin waktu secara konsisten, nggak usah lama-lama, 10-15 menit aja tiap hari buat baca sirah nabawiyah atau pelajarin hadis. Itu udah jadi keharusan. Kita perlu tahu persis gimana cara beliau berinteraksi, berbisnis, sampai hal-hal sederhana kayak adab beliau pas lagi makan. Nah, kalau pengetahuan itu udah kita genggam, baru deh kita masuk ke langkah kedua, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang udah dapat harus segera diterjemahin jadi tindakan nyata. Mulai aja dari sunnah-sunnah keseharian, kayak adab tidur, cara bertutur kata yang lembut, atau bersikap jujur. Siklus tiada henti dari mengenal dan mengamalkan, inilah yang pelan-pelan bakal memahat karakter kita jadi bukti fisik dari cinta sejati. Pada akhirnya, semua penjabaran ini ngebawa kita balik lagi ke satu pertanyaan reflektif puncak yang harus kita jawab sejujurnya di dalam hati. Apakah cinta kita kepadanya itu benar-benar nyata, atau selama ini cuma sekedar pengakuan kosong? Keimanan kita itu harusnya berdiri kokoh, tegak bersandar pada bukti-bukti ketaatan yang berwujud, bukan sekedar riuh rendahnya klaim di lisan kita. Membuktikan cinta itu emang bukan perjalanan yang mudah ya, butuh konsistensi ekstra di tengah godaan dunia yang terus berubah. Makanya, yuk kita senantiasa memanjatkan doa, memohon agar Allah selalu melembutkan hati kita. Memohon agar kita dikasih keistiqomahan, keteguhan pendirian, buat terus melangkah lurus di atas petunjuk Rasul-Nya, sampai detik terakhir napas kita nanti. Dan di luar doa pribadi, mari kita saling ngingetin dan nguatin satu sama lain di jalan ketaatan ini. Karena hanya dengan pembuktian nyatalah cinta kita kepadanya bakal punya makna yang utuh, yang kelak akan jadi kunci penolong kita di kehidupan abadi sesudahnya. Allahu a'lam bisyawab, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.